terlebih dahulu ya Bang. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Nah, Fikri share screen dulu ya Bang. Ya, Dik. Kita bahas tentang hipertiroid ya Bang. Untuk hipertiroid ini ada beberapa jenisnya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, jadi ada beberapa terminologi tentang hipertiroid yang harus kita pahami di sini Bang. Ada yang disebut sebagai tirotoksikosis. Jadi tirotoksikosis ini merupakan keadaan klinis. Ya, jadi diagnosis klinis atau keadaan klinis dengan berbagai macam etiologi atau penyebab yang gejalanya adalah gejala-gejala hipertiroid. Nah, jadi intinya gejala klinik yang disebabkan karena tingginya hormon tiroid yang beredar di dalam jaringan. Ya, yang beredar dalam darah dan jaringan. Bedanya dengan hipertiroid apa? Hipertiroid itu sendiri memang udah kita dapatkan ya hasil hormon tiroidnya. Jadi hipertiroid ini salah satu bentuk dari tirotoksikosis. Jadi anaknya dari tirotoksikosis karena peningkatan sintesis dan sekresi hormon tiroid. Jadi memang udah dicek hormon tiroidnya dapatnya sekian. Nah, ini hanya terminologi saja Bang. Jarang masuk di soal. Ini hanya sekedar tahu aja. Kemudian ada variasi dari hipertiroid namanya Graves' disease. Graves' disease ini penyakit hipertiroid yang disebabkan karena proses autoimun. Kemudian ada hipertiroid subklinik. Hipertiroid subklinik ini tandanya ya ciri khas dari subklinik ini dia belum ada peningkatan hormon tiroid tapi TSH-nya sudah mengalami penurunan. Nah, jadi kan Bang, proses pengeluaran hormon tiroid itu seperti ini. Dari hipofisis anterior akan mengeluarkan TSH. TSH ini akan pergi ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid akan mengeluarkan T4 dan T3. T4 dan T3 inilah yang disebut sebagai hormon tiroid. Jadi ada dua, ada T4, ada T3. Ketika T4 dan T3 ini sudah keluar dan kadarnya sudah tinggi, maka dia akan memberikan feedback negatif namanya. Feedback negatif kemana? Ke hipofisis anterior supaya hipofisis anterior akan menurunkan si TSH. Nah, jadi makanya nanti salah satu diagnosis hipertiroid itu TSH-nya turun, sementara FT4 ya T4 dan T3-nya meningkat. Jadi selalu terbalik mereka. Nah, kalau masih normal T4 dan T3-nya sementara TSH-nya sudah turun, itulah yang kita sebut sebagai subklinik. Subklinik ini perjalanan mau menjadi hipertiroid. Dia belum jadi hipertiroid tapi OTW. Ya, sudah mau jadi hipertiroid. Berarti TSH sudah normal ya, Dik? Turun. TSH-nya turun. T4-nya tapi udah masih normal. Ya, Bang. FT4-nya masih normal. Nah, kemudian ada, ini jarang juga, hipertiroid apatetik. Hipertiroid apatetik ini disebut juga max hipertiroid. Ya, artinya hipertiroid yang ditemukan pada pasien usia lanjut dengan keluhan dan gejalanya ringan atau tidak spesifik. Kadang-kadang tidak ditemukan gejala juga bisa. Jadi ringan sekali gejalanya. Oke. Ini berbagai macam penyebab tirotoksikosis. Jadi penyebabnya itu ada banyak. Pertama bisa kita lihat dari ini tirotoksikosis dengan pemeriksaan nanti penangkapan radioaktif iodium. Jadi ada pemeriksaan namanya RAIU, radioaktif iodium uptake, di mana nanti kadar pemeriksaannya bisa normal atau meningkat. Kemungkinan
penyebabnya adalah Graves' disease. Jadi berikut ini etiologi-etiologi yang di bawah ini adalah di mana nanti pemeriksaan RAIU-nya itu normal atau meningkat. Paling sering memang meningkat ya Bang. Pada Graves' disease paling sering nanti RAIU-nya dia meningkat. Ya, atau disebut sebagai yang high. Meningkat atau high RAIU. Nah, kalau misalnya RAIU-nya rendah, ya ini sering terjadi pada tiroiditis. Nah, sering terjadi pada tiroiditis. Ciri khas dari tiroiditis itu RAIU-nya rendah. Nah, sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Masih belum, Dek. Oke. Lanjut kita bahas tentang keetiopatogenesis dari Graves' disease. Graves' disease ini merupakan kelainan yang paling sering dijumpai pada kasus tirotoksikosis. Hampir 90% dari kasus tirotoksikosis itu disebabkan oleh penyebabnya adalah Graves' disease. Nah, selain dari Graves' disease bisa juga disebabkan oleh struma. Struma ini gondok atau goiter. Ya, kita sebut sebagai struma toksik karena nanti memiliki gejala-gejala hipertiroid. Oke. Nah, Graves' disease itu tadi udah kita singgung merupakan suatu penyakit autoimun. Jadi memang ada autoimun yang terbentuk di dalam tubuh pasien. Nah, autoimun yang terbentuk di dalam tubuh pasien disebut sebagai TRAB atau TSAB atau kadang-kadang TSI. Ya, jadi ada 3 bentuk. Ini nama lainnya aja. Dia sama sebenarnya Bang, tapi nama lainnya ada TSAB. TSAB itu thyroid stimulating antibody. Kemudian ada juga TRAB. TRAB itu TSH receptor antibody, di mana TSAB atau TRAB ini dia bisa berfungsi mirip sama seperti si TSH. Jadi dia bisa pergi ke kelenjar tiroid untuk merangsang hormon tiroid. Dia juga bisa pergi ke hipofisis anterior untuk merangsang keluarnya TSH. Jadi intinya TSAB atau TRAB ini fungsinya sama dengan TSH. Sehingga dia akan mengambil alih fungsi TSH untuk menghasilkan si hormon tiroid. Oke. Nah, untuk selanjutnya selain dari Graves' disease bisa juga disebabkan karena adenoma tadi ya, Bang. Adanya struma atau adenoma di kelenjar tiroid, di mana adenoma itu akan bisa meningkatkan kadar hormon tiroid. Jadi ada tumor di situ, tumornya bisa mengeluarkan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini salah satu fungsinya yang harus kita ketahui adalah dia fungsi hormon tiroid ini meningkatkan metabolisme tubuh. Meningkatkan metabolisme tubuh. Sehingga pasiennya banyak makan, keluhannya, tapi tidak gemuk. Oke. Kemudian peningkatan metabolisme ini juga akan menghasilkan panas. Meningkatkan panas di dalam tubuh. Oke. Meningkatkan panas tubuh sehingga pasiennya tidak tahan terhadap panas, sedikit-sedikit berkeringat. Makanya di sini ada berat badan turun, kemudian dia tahan di tempat yang dingin. Misalnya kan gini, ini AC-nya udah dingin kali, orang udah kedinginan, dia masih belum kedinginan, dia masih kepanasan, ya. Jadi nanti banyak berkeringat karena banyak panas yang ada dalam tubuhnya. Kemudian jantung berdebar-debar, ya. Ini keluhan-keluhan sering aja yang Fikri kasih tahu, Bang. Jantungnya bisa berdebar-debar, mana di sini palpitasi ya. Jantung berdebar-debar itu karena memang hormon tiroidnya itu bisa meningkatkan sistem saraf simpatis. Nah, kemudian matanya menonjol, mata menonjol sama
mata menonjol ini disebut juga sebagai exophthalmos dan struma. Jadi untuk trias grave disease itu ada 3 untuk menegakkan grave disease. Semua ini kan merupakan keluhan-keluhan hipertiroid ya Bang. Berkeringat, tidak tahan panas, banyak makan tapi dia tidak bisa gemuk. Kemudian nanti diare bisa juga ya. Jadi banyak sekali memang keluhannya, tapi yang paling sering itu tadi. Nah, gejala-gejala hipertiroid ditambah trias ini, trias grave, maka langsung tegak dia grave disease. Apa trias grave? Yang pertama ada keluhan hipertiroid tadi. Keluhan hipertiroid. Yang kedua, ada goiter atau struma. Yang ketiga, ada exophthalmos. Jadi kalau udah ada ketiga-tiganya muncul bersamaan, maka kita tegakkan dia sebagai kemungkinan besar grave disease. Nanti pemeriksaan yang mau kita periksa adalah ininya ya, si TSH, si TRAB atau TSAB-nya tadi. Oke. Nah, untuk menilai hipertiroid kita bisa hitung scoring, ya nama scoringnya itu index Wayne. Oke. Jadi ada 3 kemungkinannya dari indeks Wayne ini. Kalau kadarnya di atas sama dengan 19, hasil perhitungan indeks Wayne di atas 19, maka dia hipertiroid. 11 sampai 19 itu dia meragukan ya Bang. Nah, kalau di bawah 11 berarti dia normal, bukan hipertiroid. Nanti contohnya di sini, apakah ada exophthalmos? Kalau ada exophthalmos kita kasih poin 2. Ya, nah, jadi nanti bisa dipluskan, bisa minus. Kalau tidak ada, misalnya ada nggak pembesaran kelenjar tiroid? Kalau tidak ada, kita kasih minus 3. Sampailah nanti berapa totalnya, baru kita masukkan ke pembagian ini. Nah, ini beberapa uji diagnostik pada tiroid. Yang pertama, uji fungsi tiroid, melihat fungsinya. Kalau kita mau melihat fungsi, pertama sekali pemeriksaan yang harus kita lakukan adalah TSH. TSH ini pemeriksaan yang paling sensitif dan digunakan untuk screening. Jadi untuk deteksi awal. Setelah TSH, periksa T4 yang bebas biasanya Bang. FT4. Kita sebut sebagai FT4, free T4. Kemudian T3. Kemudian bisa diperiksa pakai indeks Wayne sama RAIU tadi, ya radio iodine uptake test. Itu untuk melihat fungsi. Artinya dari situ kita bisa lihat apakah fungsi tiroidnya berlebihan atau tidak. Yang kedua, melihat morfologi. Melihat ada nggak pembesaran pada hormon tiroid atau tidak. Ya, thyroid scan, USG, CT scan, MRI, atau PET scan. Kemudian yang ketiga, melihat etiologinya. Kira-kira penyebabnya ini dari mana? Bisa pemeriksaan biopsi aspirasi, bisa memeriksa antibodi reseptor, contohnya tadi kita dapatkan TSH, antibodi terhadap TSH, yaitu TRAB, atau antibodi terhadap tiroglobulin, ya antitiroglobulin, atau antibodi terhadap tiroksin peroksidase anti-TPO. Biasanya anti-TPO ini akan positif pada kasus Hashimoto, tiroiditis Hashimoto. Oke. Nah, untuk membantu menegakkan diagnosis klinik, ya, kita butuhkan, ya misalnya ini kan ada bintang 1. Tadi untuk menegakkan diagnosis secara klinis. Untuk menegakkan diagnosis secara klinis, kita gunakan pemeriksaan indeks Wayne bisa ya. Kalau untuk melihat penyebab lain dari tirotoksikosis, kira-kira kita mau cari penyebab lainnya siapa selain hipertiroid, maka kita bisa pakai ini pemeriksaan RAIU. Kalau untuk melihat struma, ya ada tidaknya struma atau adenoma, kita bisa lihat pakai biopsi aspirasi atau thyroid scan atau USG. Ya, Bang. Nah.
Nah, ini petunjuk umum dalam fungsi tiroid pada pengelolaan penyakit hipertiroid. Nah, catatan penting di sini, pemeriksaan pertama sekali untuk disfungsi tiroid. Jadi nanti pasiennya belum ada melakukan pemeriksaan. Kalau ditanya apakah pemeriksaan pertama sekali, periksanya pakai TSH dulu. Setelah TSH baru T4. T4 ini untuk mengkonfirmasi diagnosis hipertiroid. Jadi kalau kita lihat dari TSH saja, TSH menurun misalnya katanya, itu belum bisa mengkonfirmasi diagnosis tiroidnya. Jadi harus dibarengi dengan T4, baru bisa kita konfirmasi. T4 yang kita pakai adalah free T4, makanya sering sekali ini FT4 yang muncul di soal. Kenapa? FT4 ini adalah T4 yang terbebas atau tidak berikatan dengan TBG, thyroid binding globulin. Nah, kalau T3 ini untuk mendiagnosis, ada nama diagnosisnya nanti T3 toksikosis. Keracunan hormon T3, hormon tiroid yang T3. Kadar T3 yang diperiksa bisa yang total, bisa yang bebas. Sama aja, nggak apa-apa. Kedua-duanya sama-sama baik korelasinya. Hanya T4 yang FT4 lebih baik daripada yang terikat. Kalau T3, antara yang terikat dengan yang bebas sama baiknya. Kemudian RAIU, uji tangkap iodium atau radio iodine uptake test. Nah, ini untuk membedakan pasiennya ini apakah dia penyebabnya apa? Penyebab hipertiroidnya apa? Contohnya apakah karena Graves' disease? Kalau Graves' disease biasanya hasil RAIU-nya itu high uptake. High itu artinya uptake-nya lebih dari 25%. Kalau yang low berarti kemungkinan besar penyebabnya adalah tiroiditis. Nah, kemudian USG untuk melihat morfologi kelenjar tiroid, nanti kita lihat goiter itu atau struma ada dua jenis, ada yang difusa, ada yang nodular. Kalau difusa berarti permukaannya licin, rata, tidak ada nodul-nodulnya. Kalau yang nodular permukaannya itu bernodul-nodul, tidak rata. Kemudian pemeriksaan TRAB merupakan petanda biologik proses autoimun. Ya, TRAB ini akan positif pada penyakit Graves ya atau Graves disease. Kemudian TRAB ini juga dapat digunakan untuk memprediksi hasil pengobatan. Jadi untuk evaluasi pengobatan obat anti tiroid. Nah, jadi evaluasinya seperti ini. TSH dulu kan kita nilai pertama sekali kalau dia normal berarti eutiroid. Eutiroid itu berarti normal. Normal. Ya, kadar kelenjar tiroidnya normal. Kalau rendah, kita diagnosis sebagai hipertiroid. Nah, hipertiroidnya ada dua kemungkinan, apakah subklinik atau hipertiroid klinik. Kita lihat dari FT4. FT4-nya kalau dia normal berarti subklinik. Kalau tinggi FT4 dan T3-nya berarti yang hipertiroid klinik. TSH tinggi kebalikannya berarti dia hipotiroid. Ya. FT4-nya normal hipotiroid subklinik, FT4-nya rendah berarti hipotiroid klinik. Oke, Bang. Nah, jadi ini catatannya tadi. TSH sangat sensitif untuk uji saring ya, uji saring atau screening. Nah, terhadap kelainan pada hormon tiroid. Oke. Kemudian penentuan kadar FT4 digunakan untuk konfirmasi diagnosis disfungsi tiroid. Nah, oke. Kemudian penentuan T3 baru dilakukan bila diduga terdapat penyakit hipertiroid tetapi kadar FT4 normal. Contohnya apa? Contohnya toksikosis T3. Jadi kalau TSH-nya normal, TSH-nya menurun, FT4-nya normal, sementara T3-nya meningkat, kita sebut sebagai toksikosis T3. Nanti ada bagannya di bawah ya, Bang. Nah, kemudian ada TRAB. TRAB selain untuk menegakkan diagnosa, ya, juga untuk memprediksi kesembuhan, ya, dan bisa melihat remisi setelah diberikan pengobatan apakah sudah terjadi penurunan, kesembuhan yang sempurna atau sembuh total.
Nah, selain TRAB ada antibodi yang selanjutnya itu disebut anti-TPO. Anti-TPO ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit tiroiditis Hashimoto. Nanti kita bahas pertemuan selanjutnya, hipotiroid dan tiroiditis. Nah, ini bagannya, Bang. TSH dan T4, FT4. Unbound ini berarti FT4 yang kita ukur dulu pertama sekali, FT4. FT4. Kalau TSH rendah, FT4-nya tinggi, berarti dia primary toxikosis, primer. Jadi nanti hipertiroid itu ada yang primer dan sekunder. Nanti kita bahas di bawah, ada bagannya sendiri untuk primer dan sekunder, Bang. Nah, apakah dia ada gambaran Graves' disease? Gambaran Graves' disease berarti yang trias tadi, kalau ada berarti kita diagnosis dia sebagai Graves' disease. Kalau TSH-nya rendah, FT4-nya normal, coba ukur T3-nya. T3 bebas, unbound, FT3. Kalau tinggi berarti dia T3 toksikosis. Tapi kalau dia normal berarti dia subclinical hyperthyroidism. Ini nanti coba kita pantau lagi dalam 6-12 minggu kemudian. Nah, oke. TSH normal atau meningkat, sementara FT4-nya meningkat juga, maka kemungkinan ini ada adenoma di pituitary. Inilah yang kita sebut sebagai hiperthyroid sekunder. Jadi kalau hiperthyroid sekunder itu masalahnya memang dari pituitarinya. Tandanya nanti hiperthyroid sekunder, tandanya TSH meningkat, kemudian FT4 juga meningkat. Nah, jadi kedua-duanya meningkat. Kalau yang primer, TSH menurun, FT4-nya meningkat. Oke. Ini kadar normalnya, Bang. Untuk T4 yang terikat, free T4, kemudian FT3, dan lain sebagainya. Nah, untuk tata laksana, di sini banyak sekali tata laksananya, tapi nanti Fikri bilang yang penting-penting aja. Kita bisa pakai obat anti tiroid. Itu yang pertama, pakai obat-obatan anti tiroid. Selain obat-obatan anti tiroid, bisa juga kita pakai pengobatan radioaktif dengan radiasi. Ya, kita radiasi dengan radioaktif. Yang ketiga, dengan pembedahan. Jadi obat-obatannya itu, tata laksananya itu ada 3 jenis. Yang pertama, kita lihat obat-obatan anti tiroid. Kita pakai turunan dari thiourea, yaitu metimazol atau carbimazol atau propylthiouracil. Ya, jadi cuman 3 obatnya, metimazol atau carbimazol atau propylthiouracil. Nah, mekanisme kerjanya untuk yang, jadi sebenarnya ada 2 golongan, golongan metimazol dan carbimazol, dan golongan PTU, propylthiouracil. Kedua-duanya mekanisme kerjanya itu hampir sama, ya. Dia menghambat penggunaan iodium di kelenjar tiroid. Jadi kan kalau tubuh kita mau mensintesis hormon tiroid, dia butuh iodium. Nah, jadi dihambat penggunaan iodium ini supaya hormon tiroidnya tidak dihasilkan. Oke. Selain itu, dia juga menghambat konversi T4 menjadi T3. Jadi pada saat hormon tiroid itu dikeluarkan, dia ada 2 bentuk, Bang. Dikeluarkan dari kelenjar tiroid, ada yang T4, ada yang T3. T4 ini efeknya lebih rendah daripada T3. Ya. Jadi sering dibilang T3 ini hasilnya 4 kali, kerjanya bisa 4 kali T4. Jadi efek yang paling kuat itu adalah hormon T3. Makanya setelah dikeluarkan, ya, misalnya ini hormon tiroid dikeluarkan, ada T4, ada T3. T4 ini kadarnya sekitar 80%, sedangkan T3 cuma 20%. Maka nanti hampir setengah T4 akan dirubah menjadi T3 supaya kadarnya seimbang. Di mana diubah? Di hati, di perifer. Di hati, di otot. Nah, jadi salah satu cara kerja dari obat tadi adalah menghambat perubahan T4 menjadi T3 supaya tidak diubah semua. Kalau diubah semua nanti efek hormon tiroidnya akan lebih tinggi.
Nah, kemudian pemberian obatnya ada 2 metode, yaitu metode titrasi. Titrasi itu kita berikan dulu dosis awal, kalau untuk metimazol 20-30 mg sehari, kalau untuk PTU dia 300-600 mg per hari. Jadi kita lakukan dulu metode titrasi ini, dosis awal sampai mencapai eutiroid. Kemudian dosis akan diturunkan bertahap dan dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan serendah mungkin. Jadi biasanya turunkan terus sampai nanti dosis metimazolnya itu 2,5 mg atau propiltiurasilnya 100 mg per hari. Oke. Jadi dosis yang rendah ini fungsinya untuk menjaga penderita supaya tetap dalam keadaan eutiroid. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah metode block suplemen, yaitu setelah eutiroid dicapai maka tambahkan itiroxin. Itiroxin ini hormon tiroid yang kita berikan sebanyak iodotiroxin ya, sebanyak 100 sampai 150 mg per hari. Tujuannya untuk menurunkan kadar kekambuhan dan antisipasi terjadinya hipotiroid. Jadi pengobatan hipertiroid ini bisa menyebabkan hipotiroid. Supaya tidak terjadi hipotiroid, setelah dia normal kadar hipertiroid, kadar hormon tiroidnya, kita kasih hormon tiroid sintetik dari luar. Seperti sama halnya dengan kita memberikan insulin, tapi ini kita berikan hormon tiroid dari luar. Nah, kemudian yang harus diingat, metimazol masa kerjanya itu lebih panjang dibandingkan PTU. Makanya metimazol itu diberikan 1 kali sehari, PTU 3 kali sehari. Nah, kemudian untuk dosis awal antitiroid pengobatan tirotoksikosis PTU tadi biasanya kita pakai yang 3 kali 100 mg, Bang. Jadi kan tadi bisa 300 sampai 600 mg per hari. Jadi boleh dikasih 3 kali 100 atau 3 kali 200 mg per hari. Sedangkan metimazol dia hanya sekali sehari aja, 10 sampai 30 mg sekali sehari. Ya, dosis tunggal. Nah, biasanya setelah kita berikan pengobatan akan muncul keadaan eutiroid dalam 4 sampai 12 minggu setelah pengobatan. Ya, tergantung derajat beratnya. Nah, yang sering keluar nanti pasiennya hamil, obat antitiroid apa yang bisa kita berikan? Kalau dia hamil, memang yang paling baik itu adalah PTU. Apalagi kalau hamilnya dia trimester pertama. Kalau trimester kedua, ketiga, boleh kita berikan metimazol. Nanti ada di bawah ya, Bang, aturannya. Nah, ini dia. PTU dinyatakan sebagai obat pilihan untuk orang hamil yang trimester pertama. Dan metimazol bisa dipertimbangkan untuk trimester berikutnya. Berarti kalau dia trimester 2 dan trimester 3 boleh saja pakai metimazol. Tapi kalau trimester 1 nggak boleh, mutlak nggak boleh dipakai metimazol. Oke. Nah, ini beberapa efek samping obat dari metimazol. Dari kedua obat ya, Bang. Kedua obat itu tadi, tiouracil, efek sampingnya ini ada di darah. Yang paling sering kalau efek samping di darah itu menyebabkan agranulosit, menyebabkan leukopeni. Leukopeni ini cukup sering terjadi. Kalau di kulit yang sangat sering menyebabkan gatal-gatal, kemerahan, kemudian urtikaria, gatal-gatal, dermatitis, dan alopecia. Kalau dari hati bisa menyebabkan nekrosis hepatoseluler, makanya setelah menggunakan obat hormon tiroid, tadi obat antitiroid, pasiennya bisa mengeluhkan ikterik, ya. Nah, oke. Kemudian terhadap sistem kolagen, jaringan kolagen yang ada dalam tubuh kita, misalnya nanti di sendi, nyeri sendi, vaskulitis ya, yang sering nanti atralgia, nyeri sendi dia. Kemudian nah ini embrio pada ibu hamil. Kalau digunakan contohnya metimazol tadi ya, MMI metimazol bisa menyebabkan atresia koanal, atresia esofagus ya. Kemudian sinus intervessus. Nah, itu yang bisa disebabkan oleh pengobatan tiroid pada orang hamil.
Jadi kenapa profil tiourasil cenderung lebih aman? Karena profil tiourasil ini dia tidak menembus plasenta, Bang. Kalau metimazol dia bisa menembus plasenta karena salah satu ininya substansinya kandungannya adalah lemak, lipid. Jadi dia bisa mudah sekali menembus plasenta. Makanya hati-hati, sangat hati-hati diberikan pada ibu hamil. Nah, kemudian obat-obat pembantu, artinya obat ini tidak bisa menurunkan kadar hormon tiroid, tapi bisa menghilangkan gejala yang ditimbulkan dari hipertiroid. Contohnya beta blocker. Tadi kan pasiennya berdebar-debar. Nah, jadi untuk menurunkan heart rate-nya kita pakai beta blocker. Sedatif bisa untuk kecemasan. Jadi orang yang hipertiroid ini sering juga mengalami kecemasan. Litium karbonat, kemudian iodium yang stabil bisa diberikan untuk membantu kerja obat dan mengurangi keluhan. Nah, jadi obat beta blocker merupakan obat terpilih untuk gangguan irama jantung pada pasien hipertiroid. Bila terjadi gagal jantung, berikan digitalis. Digitalis ini contohnya digoxin. Dan diuretik, ya, diuretik untuk meredakan edema-edema yang terjadi pada pasien. Nah, ya kan Bang? Beta blocker selain dia bisa meredakan keluhan berdebar-debar, efek beta blocker ini dia juga bisa menghambat konversi T4 menjadi T3 dia Bang. Nah, jadi bisa sebagai peripheral anti-tiroid drugs. Anti-tiroid yang bekerja di peripheral. Tranquilizer dan sedativa tadi untuk penenang, litium karbonat untuk menghambat pelepasan hormon dari kelenjar, jadi bisa menghambat pelepasan hormon tiroid. Kemudian iodium stabil untuk menghambat pelepasan hormon dari kelenjar juga. Nah, hati-hati pasien yang berdebar-debar. Jadi kan ini pasiennya gini kan, Bang. Dia hipertiroid. Salah satu komplikasinya bisa menyebabkan aritmia. Aritmia apa yang terjadi? Aritmia yang atrial fibrilasi. Makanya boleh aja kita berikan penggunaan antikoagulan, ya, seperti heparin, warfarin, atau antiplatelet seperti aspirin. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya untuk pada pasien yang sudah terjadi atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi kenapa kita kasih antikoagulan? Karena yang kita takutkan akan terbentuk yang namanya emboli. Embolinya nanti kalau dia pergi dari jantung bisa parah, bisa stroke atau penyakit jantung koroner. Ya, jadi kita kasih aspirin dosis rendah atau clopidogrel atau heparin warfarin. Ya. Ini iodium radioaktif. Ya. Nah, kita lanjut ke RAIU tadi Bang, radioiodium radioaktif. Iodium radioaktif sering disingkat sebagai I131. Ini pengobatan menggunakan radiasi. Indikasinya untuk pasien yang hipertiroid grave, stroma nodosa toksik, struma multinodosa toksik, dan lain-lain. Ya, kontraindikasi ini yang wajib dihafal. Ibu hamil, ibu menyusui tidak boleh. Ada masalah di mata, oftalmopati. Ada komorbid karsinoma, karena kan dia pakai radiasi. Radiasi ini malah bisa membangkitkan karsinoma, jadi nggak boleh. Oke, jadi radioaktif 131 ini I131 merupakan radionuklida pemancar sinar beta. Jadi dia menggunakan sinar. Nah, sinarnya itu nanti akan menyebabkan ablasi atau kikisan di jaringan tiroid. Jadi dia akan mengikis jaringan tiroid dan efek sampingnya itu adalah selain ke tiroid, dia juga terhadap sistem imun. Jadi dia bisa menekan sistem imun juga. Sehingga akibatnya apa? Kelenjar tiroid yang membesar tadi bisa atrofi, terjadi fibrosis,
kemudian terjadi inflamasi kronik akan mengakibatkan pengurangan nyata, artinya akan mengecilkan kelenjar tiroid dan akan menurunkan hormon tiroid, sehingga nanti efeknya jadi hipotiroid. Oke. Nah, jadi kita bisa berikan dalam dosis moderat. Dosis moderat artinya nanti kita tata laksana pasiennya, kemudian responnya akan muncul ketika terlihat setelah 2-4 bulan setelah terapi minum iodium radioaktif. Oke, makin tinggi dosisnya yang diberikan, maka akan makin cepat terjadi remisi. Setelah pemberian radioaktif iodium, cepat atau lambat, maka akan terjadi ablasi kelenjar tiroid. Nah, tadi sudah kita bahas. Catatannya adalah setelah normal, setelah eutiroid tercapai, kita harus evaluasi fungsi tiroidnya setiap 6 bulan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hipotiroid. Jika seandainya pasiennya mengalami hipotiroid, maka berikan hormon tiroid. Contohnya levotiroksin seumur hidup. Ya, dosis levotiroksin nanti diberikan sesuai dengan kadar TSH sampai dia ke kisaran normal. Nah, selanjutnya setelah dia minum iodium radioaktif, pasien penyakit tiroid tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ya, dia boleh pulang kecuali Anda ada indikasi-indikasi lain untuk dirawat. Nah, ini nanti bisa dibaca aja ya kan, Bang. Kemudian efek samping yang terjadi pada tata laksana ini adalah tadi hipotiroid yang pertama, yang kedua hipoparatiroid. Karena kan kelenjar paratiroid ini sangat dekat dengan kelenjar tiroid. Ya. Nah, tapi sebenarnya hipotiroid ini bukan merupakan, kalau hipotiroidnya itu sendiri bukan merupakan efek samping, tetapi sesuatu yang tidak dapat dihindari, ya, inevitable. Jadi memang hampir semua pasien yang menggunakan obat radioaktif ini, dia akan menjadi hipotiroid. Makanya perlu kita evaluasi 6 bulan setelah dia mengalami eutiroid. Nah, yang ketiga adalah pembedahan. Indikasi dilakukannya pembedahan adalah kalau terjadi struma yang besar, ada adenoma toksik, struma multinodusa toksik, dan penyakit hipertiroid yang sering kambuh. Nah, sebelum dilakukan pembedahan, pasien harus menjadi eutiroid terlebih dahulu. Jadi kalau dia masih hipertiroid, obati dulu sampai eutiroid. Oke, dengan apa? Dengan memberikan obat anti tiroid. Tapi bila tidak mungkin dijadikan eutiroid, sedangkan tiroidektomi perlu segera dilakukan, maka pasien harus terlebih dahulu diobati dengan beta blocker. Artinya, udah kita obati atau pasien alergi terhadap obat, maka ganti obatnya dengan beta blocker, boleh. Kemudian pembedahan biasanya berupa tiroidektomi subtotal. Subtotal artinya menyisakan sedikit jaringan tiroid, sedikit saja. Karena yang kita sisakan termasuklah nanti di situ kelenjar paratiroid. Ya. Nah, jadi memang yang sering terjadi nanti setelah dioperasi kelenjar tiroidnya diangkat, rupanya kelenjar paratiroidnya juga ikut terangkat, terjadilah dia hipoparatiroid. Nah, oke. Risiko bedah selain dari hipoparatiroid tadi bisa putus nervus recurrens laryngeus. Jadi nanti di sini bisa mengalami serak suara. Jadi suara pasien serak. Kemudian tadi hipoparatiroid dan hipotiroid. Nah, kemudian cara pengobatan yang lain alternatif yang bisa kita gunakan adalah kita berikan tadi kan untuk pengobatan adenoma toksik dan nodul tiroid otonom dan stroma multinodusa toksik bisa kita lakukan pembedahan atau
melakukan radioaktif, iodium radioaktif. Jika pengobatan iodium radioaktif tidak dapat dilakukan atau pembedahan tidak dapat dilakukan, maka dapat dipertimbangkan penggunaan obat-obatan yang lain seperti percutaneous ethanol injection, ya PEI. Nah, jadi ini kita injeksi, hasilnya ya nanti terjadi ablasi termal. Ya, jadi termal artinya memang etanol ini kan sifatnya dia lebih ke panas. Jadi ablasi yang terjadi adalah ablasi yang termal. Ini banyak dilakukan di Asia, Eropa, tapi di Indonesia kayaknya ini masih awam ya Bang, masih belum banyak dilakukan. Nah, ini pembandingan antara pengobatan penyakit hipertiroid. Ya, pakai obat anti tiroid, pakai iodium atau pakai pembedahan. Nah, kalau obat berarti dia menghambat pembentukan hormon dan menekan sistem imun. Kalau radioaktif, ablasi kelenjar tiroid dengan radiasi beta, dan juga dia malah bukan menekan tapi lebih mencetuskan ya Bang, malah bisa mencetuskan sistem imun. Kalau pembedahan, ablasi kelenjar melalui tiroidektomi. Indikasinya, kalau obat-obatan ini dapat diberikan pada semua pasien kecuali dia alergi obat dan gangguan soal hati yang berat. Kalau iodium radioaktif dapat diberikan pada semua pasien kecuali ibu hamil dan menyusui, serta ada oftalmopati aktif. Kalau pembedahan, indikasinya adalah jika dijumpai ada tiroid yang besar atau nodul tiroid yang toksik. Nah, oke. Tapi sebelum dilakukan operasi harus dicek dulu fungsi tiroidnya, harus normal dulu, harus dinormalkan dulu. Nah, jadi respon terapi yang paling cepat itu adalah yang pembedahan. Sementara yang paling lama itu obat-obatan 1-2 tahun. Nah, oke. Angka kekambuhan paling besar juga menggunakan obat-obatan. Nah, dan yang paling rendah angka kekambuhannya adalah pakai yang radiasi. Nah, efek sampingnya tadi sudah kita bahas. Kalau pada operasi kelumpuhan pita suara, hipotiroid permanen atau hipoparatiroid permanen. Nah, biaya pengobatan yang paling murah itu adalah dengan obat-obatan. Setelah dilakukan pengobatan, kita lakukan pengecekan, ya. Pengecekan apa? Kadar TSH, pengecekan obat-obatan itu pakai FT4. Nggak bisa lagi pakai TSH. TSH tidak dapat digunakan sebagai parameter pemantauan fungsi tiroid pada penyakit tiroid yang sedang mendapatkan pengobatan obat-obat anti tiroid atau melakukan pengobatan radiasi iodium. Jadi apa yang kita cek? Yang kita cek adalah perubahan kadar T4-nya. Oke. Jadi TSH baru bisa kita ukur, kita cek setelah berbulan-bulan dari pengobatan. Jadi menyusul kadar FT4. Jadi yang pertama sekali turun nanti FT4 dulu normal pada awal-awal pengobatan, kemudian barulah nanti berbulan-bulan setelah itu kadar TSH-nya normal. Jadi intinya Bang, kalau mau mengecek pengobatan, ceklah FT4. Oke? Jadi berdasarkan hal tersebut, nah, perlu diperiksa kadar FT4 setiap 4-6 minggu. Oke? Jadi kadar FT4 itu diperiksa 4-6 minggu sekali, kemudian setelah itu baru periksalah si TSH, ya, sampai nanti dia menjadi stabil, ya, kadar tiroidnya menjadi stabil. Nah, kemudian pasien dinyatakan mencapai remisi, mencapai kesembuhan sempurna bila kadar FT4 dan TSH berada dalam batas normal. Jadi kan pertama kali pengobatan periksa dulu FT4-nya Bang, tadi dirawat ya Bang. Pertama kali pengobatan periksa dulu FT4-nya. FT4 normal, ya.
Kemudian setelah normal setiap 4-6 minggu periksa TSH. Jadi minimal 1 bulan setelah FT4 normal baru periksa TSH. Nah, nanti kalau kedua-duanya sudah normal, ya, barulah kita katakan dia sebagai remisi yang sempurna. Komplit. Seandainya nanti FT4-nya naik lagi, berarti dia kambuh. Ya, Bang. Nah. Oke. Perlu dilakukan penyesuaian obat berdasarkan kadar FT4. Contohnya kalau udah terjadi remisi, maka nanti akan dikurangi sedikit demi sedikit obatnya. Dosisnya diturunkan secara bertahap, dan kita harus tentukan di mana dosis pemeliharaannya. Jadi memang nggak semua orang sama dosis pemeliharaannya. Artinya dosis pemeliharaan adalah dosis yang paling rendah yang bisa menurunkan kadar tiroid, yang bisa mempertahankan keadaan tiroidnya tetap stabil. Ya. Kapan kita stop obatnya? Pengobatan obat anti tiroid dilakukan biasanya 1-2 tahun. Kemudian obat dihentikan atau dikurangi. Obat dapat diberikan sampai bertahun-tahun kecuali bila ada reaksi alergi. Nah, oke. Bila terjadi kekambuhan pemberian obat, ya, maka dimulai kembali dan dipertimbangkan dengan cara yang lain. Jadi pakai metode yang lain. Kalau udah kambuh, coba pakai metode yang lain. Misalnya dengan iodium radioaktif dan tiroidektomi. Ya, jadi biasanya setelah 1-2 tahun barulah bisa kita hentikan obatnya, atau kita kurangi dosisnya, udah mencapai remisi sempurna, baru pelan-pelan nanti dihentikan total. Fikri, Ya, Bang? kapan kira-kira kita gunakan iodium radioaktif atau tiroidektomi, Dek? Ada nggak indikasinya kira-kira? Kapan kita Kalau pakai tiroidektomi tadi kan yang terdapat benjolan nodul yang besar, nodul yang besar itu kan, Bang? Oke. Itu tiroidektomi. Kalau yang radioaktif ini biasanya kita gunakan kalau pertama nggak mempan pakai obat-obatan. Ya, indikasinya di sini dia, Bang. Ya, dapat diberikan pada semua pasien, tapi umumnya kita berikan obat-obatan dulu. Kalau obat-obatan nggak mempan, masih tetap tinggi kadar tiroidnya, kita ganti dengan iodium radioaktif. Atau pasiennya mau diberikan obat-obatan rupanya alergi atau ada gangguan hati yang berat, maka pilihannya jatuh ke iodium radioaktif. Oh, berarti memang tapi first choice-nya memang OAT dulu ya? Ya, Bang. Kecuali kalau udah memang ada ininya ya, masalah ya, nggak bisa dipakai ya? benjolan yang besar di tiroid. Nah, ini juga untuk penyakit Graves lebih terpilih Graves disease ya, Bang, lebih terpilih radioaktif ya, Bang. Nah, Graves disease kita lebih terpilih radioaktif, tapi memang itu balik lagi, nggak ada patokan khusus. Artinya tetap dimulai dulu dengan obat-obatan anti tiroid, karena di soal-soal nanti lebih orang itu minta obat anti tiroidnya yang mana, propiltiuracil atau metimazol, itu yang sering ditanya. Kalau nggak bisa pakai obat-obatan, baru kita pakai yang radioaktif. Oke, Bang. Nah, prosesnya, jadi untuk memprediksi hasil pengobatan, kita bisa gunakan pemeriksaan TRAB. Bila setelah pengobatan pengobatan OAT tadi, kadar TRAB-nya menurun secara signifikan atau negatif, kemungkinan besar pasien akan mencapai remisi sempurna atau sembuh total. Ya, beberapa faktor risiko pasien yang sudah mengalami pengobatan tapi kambuh lagi itu contohnya kalau dia memiliki stroma yang besar, usia masih muda, penderitanya laki-laki, ya, perokok, TRAB-nya tetap ada pada akhir pengobatan, tetap positif pada akhir pengobatan. Nah, kemudian ada satu diagnosis tambahan, itu 2 diagnosis tambahan. Satu ada TPP, satu lagi krisis tiroid. TPP ini apa? TPP ini tirotoksikosis periodik paralisis. Efek tirotoksikosis pada otot
yang ditandai dengan adanya paralisis, berarti adanya kelumpuhan. Keluhan-keluhan hipertiroid tambah kelumpuhan itu namanya TPP. Nah, TPP penyebabnya adalah karena terjadinya hipokalemi. Jadi TPP bisa diatasi dengan pemberian kalium dan pengobatan intensif tirotoksikosis. Faktor pencetusnya adalah dia makan terlalu banyak, pemakaian insulin, dan terpapar suhu yang terlalu dingin. Atau setelah melakukan aktivitas fisik yang berat. Kalau untuk krisis tiroid ini kegawat daruratan. Ya, ini gawat darurat. Artinya pasti pasiennya tidak sadar. Gawat darurat pada hipertiroid. Darurat pada hipertiroid. Oke. Ciri khas gejala dari krisis tiroid tadi kan pada hipertiroid suhu tubuhnya akan meningkat. Jadi kalau krisis tiroid ini memang lagi badai tiroid, ya tiroid storm. Artinya di dalam tubuhnya itu terlalu banyak kadar tiroidnya. Banyak sekali, udah overload. Jadi panas di dalam tubuhnya pasti juga over hipertermi, bisa sampai 40 derajat. Bisa sampai 40 derajat Celcius. Penurunan kesadaran, ya kan? Kemudian ada riwayat hipertiroid sebelumnya atau gejala-gejala tirotoxicosisnya meningkat. Dan bisa kita lihat pakai scoring krisis tiroid Buch-Warstowski. Oke, apa itu nanti kita lihat Bang di samping. Nah, ini dia. Buch-Warstowski. Nah, jadi ada melihat suhunya, ada efek terhadap sistem saraf pusatnya. Kalau dia koma, kejang atau delirium, ini scoringnya. Ada enggak disfungsi gastrointestinal, ada diare, ya, atau ada ikterus berat, ada takikardi, berapa nadinya, ini nanti kita masukkan ke scoringnya. Oke. Nah, diagnosisnya adalah sangat mungkin krisis tiroid kalau hasilnya di atas 60. Mungkin atau probable, ya, mungkin iya, mungkin tidak, 45 sampai 60. Yang bukan itu di bawah 25. Ragu-ragu kita, bukan krisis tiroid. Oke. Untuk pengelolaan krisis tiroid ini sama seperti kegawat daruratan yang lainnya. Pertama sekali yang suportif dulu, yang bisa menyelamatkan nyawa pasien, safe living, menyelamatkan nyawa, ya, saving nyawa pasien. Nah, habis itu setelah kita selamatkan nyawanya, artinya kalau dia tidak sadar kasih cairan dulu, kemudian kasih obat-obatan untuk hormon tiroidnya, yang menghambat hormon tiroid, kasih steroid, kasih antipiretik, dan kasih beta blocker. Karena pasiennya ini pasti dan jantungnya itu sangat kencang berdebarnya. Suportifnya itu menggunakan apa? Cairan, rehidrasi, koreksi elektrolit, vitamin, oksigen, dan kalau perlu kita kasih obat-obatan yang sedasi. Obat antipiretik kita kasih paracetamol. Jangan gunakan aspirin karena aspirin akan melepas ikatan protein hormon dan hormon tiroid sehingga kadar hormon tiroid yang bebas itu akan meningkat. Maka kalau hormon bebas yang semakin meningkat, keluhan pasien akan semakin parah, ya. Dia akan menaikkan metabolisme tubuh semakin parah. Oke. Bahkan penggunaan aspirin pada pasien yang hipertiroid itu bisa mencetuskan krisis tiroid. Makanya antikoagulan yang terpilih tadi adalah heparin. Ya, tadi diralat ya Bang, aspirin dihindari, yang terpilih nanti lebih ke heparin. Atau clopidogrel juga bisa. Nah, ini contoh dosis obat ya Bang, dosis obat PTU, metimazol untuk krisis tiroid. Dia lebih tinggi. Kalau tadi si hipertiroid biasa kan 100 sampai 300. Ini 500 sampai 1000. Metimazolnya juga lebih tinggi, 60 sampai 80. Jadi hampir 2 kali lipatnya memang. Propanololnya 60 sampai 80. Kita kasih ini Bang, seringkali kita kasih iodida atau lugol, solugol 5 tetes. Ya. Ini kita berikan fungsinya untuk menghambat sintesis hormon yang baru dan menghambat sekresi hormon tiroid.
Jangan diberikan sebelum 1 jam pemberian obat anti tiroid. Ya. Kemudian kasih steroidnya yang terpilih adalah hidrokortison. Dosis awal 300 mg intravena, kemudian 100 mg tiap jam. Oke. Kalau nggak ada boleh cari dexamethasone. Jadi nanti tata laksana lengkapnya ini, Bang. Suportif, kompres dingin, antipiretik, ya kasih paracetamol. Cairan yang terpilih adalah NaCl 0,9% dan dextrose bersamaan ya, Bang. Kemudian untuk mengatasi gagal jantung diberikan oksigen, diuretik, dan digitalis. Nah, itu untuk suportifnya. Kemudian untuk melawan hormon tiroidnya, obat untuk hormon tiroid. Kita blokade produksi hormon tiroidnya pakai PTU, dosis tinggi, ya, atau metimazol. Nah, oke, kalau keadaannya sangat berat tadi yang bisa 500 sampai 1000 atau 600 sampai 1000 atau metimazolnya bisa 60 sampai 100. Nah, kemudian untuk memblokade ekskresi supaya pengeluaran hormon tiroidnya dihambat, kita kasih Solugol. Ya. Solugol ini adalah saturasi solution of potassium iodida. 8 tetes setiap 6 jam. Biasanya ini juga diberikan pada pasien-pasien yang mau operasi tiroid. Kemudian kasih beta blocker, penyekat beta. Ya, 8 tetes setiap 6 jam. Nah, ini rangkumannya, Bang, singkatannya. Jadi kalau kadar TSH-nya normal, dia eutiroid, tinggi, FT4-nya rendah, hipotiroid. FT4 normal, hipotiroid subklinik. Ini besok kita bahas, lusa. Kalau yang TSH-nya rendah, berarti hipertiroid. Hipertiroid. Kalau misalnya tinggi juga kadar FT4-nya, berarti dia hipertiroid klinis. Kalau disertai dengan exophthalmos, namanya grave disease. Exophthalmos tambah goiter. Kalau disertai dengan penurunan kesadaran, namanya krisis tiroid atau tiroid storm. Ditambah nanti dengan hipertermi. Nah, untuk hipertiroid yang klinis, ada yang primer, ada yang sekunder. Bedanya dari TSH. Kalau TSH-nya naik semuanya, FT4 juga naik, FT3 naik, berarti hipertiroid sekunder. Kalau hipertiroid primer, TSH-nya turun sementara T4 dan T3-nya meningkat. Oke. Dek, Abang potong sedikit. Hipertiroid pastikan TSH-nya rendah. Ya kan, Dek? Kenapa di hipertiroid sekunder TSH-nya bisa naik itu? Nah, jadi gini, Bang. Dia ada karena penyebabnya seperti ini. Kan tadi kalau kita lihat ini ada hipofisis. Feedback itu? Feedbacknya, Bang. Jadi ini yang primer. Ini primer, ini sekunder. Hipertiroid ya. Yang primer awalnya dari hipofisis anterior mengeluarkan TSH. TSH pergi ke kelenjar tiroid. Baru ke T4. Mengeluarkan FT4 dan T3. Baru setelah keluar meningkat FT4 T3 dia berikan feedback negatif. Feedback negatif. Dibilang sama si FT4 FT3, udah hipofisis anterior, jangan lagi keluarkan TSH karena udah tinggi nih kadar si hormon tiroidnya, kata kelenjar tiroid. Oke, kata hipofisis anterior, dihambatlah pengeluaran TSH, makanya TSH-nya rendah. Tapi pada yang sekunder ini penyebabnya ada adenoma. Kalau tadi kan normal hipofisis anterior, ada adenoma hipofisis anterior. Jadi memang karena adenoma berarti kan ada tumor. Tumornya itulah yang mengeluarkan TSH. Jadi TSH pertama sekali keluar itu udah langsung tinggi dia, Bang. TSH-nya tinggi kali pas pertama kali keluar. Oke. Jadi TSH tinggi, kelenjar tiroid mengeluarkan FT4 FT3 juga ya kan? Dan T3.
Diberikanlah feedback negatif ke sini. Mm-mm. Dibilang ke si kelenjar hipofisis, woi kelenjar hipofisis, udahlah TSH-nya tinggi kali, ini udah tinggi juga kelenjar tiroid. Baru kata kelenjar hipofisis, nggak bisa karena ada tumor, tumornya lah yang mengeluarkan. Walaupun udah di stop sama si kelenjar hipofisis karena ada tumor, tumornya nggak bisa diatur, tetap dikeluarkan Ngerti abang, TSH oke. tinggi. Makanya dia TSH-nya tinggi. Itu salah satu ciri khas pada yang sekunder. Hipotiroid pun gitu juga nanti bang. Nanti kita bahas besok hipotiroid. Intinya Ya. kalau yang primer itu kan masalah Memang utamanya normalnya ya, di fisiologinya ya. kelenjar. Dari fisiologinya. Kalau yang primer itu kan masalah utamanya di kelenjar tiroidnya Iya, iya. yang bermasalah. Kalau Sekunder yang ada sekunder tumor. yang lain, yang tumor, yang ada yang lain, ada Oh, oke, di oke, oke. kelenjar yang lain, kelenjar Iya, hipofisis iya, yang iya. Ngerti ya, Bang. Oke. Oke, Oke, besok oke. kita bahas hipotiroid dan tiroiditis ya bang. Oke. Oke. Nah ini sedikit tentang struma. Struma itu kan bang benjolan, nanti dia ada 4. Struma toksik, nodular, struma toksik, difusa, atau struma non toksik, nodular, struma toksik, difusa. Jadi kita tahu dulu kalau yang toksik itu ada struma dan ada gejala, bisa hiper bisa hipo. Seringnya gejala hiper ya bang, seringnya gejala hiper yang toksik ini, tapi bisa juga gejala-gejala hipo. Kalau yang non toksik ada benjolan tapi tidak ada gejala, asimptomatik saja dia. Nah kalau nodusa itu dia bernodul-nodul kasar permukaannya, dan ukuran nodul-nodulnya itu biasanya kurang dari 5 cm. Jadi ada banyak nodulnya. Dan kalau kita raba, karena dia bernodul-nodul, berarti kan antara satu bulat dengan bulat yang lain itu ada batasnya tegas. Tahu kita, oh ini bulat yang pertama, ini bulat yang kedua, berbatas dia. Kalau yang difusa, nggak tahu kita batasnya yang mana, karena dalam kelenjar tiroidnya itu cuman ada satu nodul yang besar, sehingga seolah-olah tidak ada batasnya, tidak bisa kita tentukan yang mana batasnya, Diffus tidak ini tegas. udah gede-gede itulah ya. Yang gede sekali Ya. dan ukurannya lebih dari 5 cm. Satu lagi variasi dari struma itu ada struma endemis. Struma endemis adalah struma yang terjadi di pegunungan. Orang-orang yang tinggal di gunung itu dia makan garam tapi garamnya tidak beriodium. Jadi garam yang kita makan itu ada 2 jenis. Ada garam yang mengandung iodium, ada yang tidak mengandung iodium. Garam yang mengandung iodium inilah yang paling bagus untuk mensintesis hormon tiroid. Ini kita dapat dari mana? Dari garam-garam yang ada di pantai ya, garam yang dibuat di pantai, dari garamnya pantai. Tapi kalau garam pegunungan itu tidak ada iodiumnya. Ya. Jadi orang yang makan garam tidak beriodium, maka dia akan kekurangan iodium. Kekurangan iodium akan menyebabkan hipotiroid. Makanya keluhan pasiennya ini dia hipotiroid tambah struma. Nah, oke, jadi sering disebut sebagai struma endemis. Ciri khasnya memang di soal nanti dia tinggal di pegunungan dan sekampung. Gak cuma dia, karena sekampung itu kan pasti makan garam yang sama. Ya beli gede garamnya sama. Jadi hampir ada 2-3 orang yang serupa gejalanya. Nah, ini hipertiroid. Tadi kita lihat ada yang Graves disease. Untuk jenisnya, jenis Graves disease ini kalau dijumpai gejala hipertiroid tambah exophthalmos. Exophthalmos itu matanya menonjol. Nah, kemudian ya tata laksananya diingatkan lagi sekali lagi bang, metimazol terpilih untuk tata laksana yang paling bagus memang bang, karena penggunaannya sekali sehari dan ketersediaannya itu ada di puskesmas. Jadi first line-nya metimazol, tapi kalau dia hamil ganti ke propylthiouracil, apalagi kalau hamilnya trimester pertama. Kalau trimester 2 dan 3 bisa pakai metimazol ya. Bolehnya untuk
trimester 2 dan 3. Kalau krisis tiroid, ini tadi obatnya stabilkan hemodinamik, PTU dosis tinggi, di awal 600 sampai 1000, baru dilanjutkan 200 per 4 jam, kasih Solugol 10 tetes dalam 6 sampai 8 jam, atau 5 tetes dalam 6 sampai 8 jam. Ini untuk persiapan operasi juga digunakan, propanolol 60 mg per 6 jam, dan diberikan kortikosteroid hidrokortison 100 mg per 8 jam. Kalau nggak ada, cari alternatifnya dexamethasone. Nah, Baru kasih acetaminophen. Iya, kasih paracetamol. Oke, Bang? Nggak boleh aspirin ya? Iya, nggak boleh aspirin. Oke, kira-kira nomor 1 ini jawabannya apa, Bang? Seorang wanita berumur 30 tahun hamil 10 minggu. Dikonsulkan dari Departemen Obgyn ke Poli Penyakit Dalam dengan keluhan benjolan di leher. Jantung berdebar-debar, keringat banyak disertai dengan cepat lelah. Pada PMPIS didapatkan tekanan darah bagus, nadi 105, RR22, tem bagus, terdapat proptosis pada mata dan benjolan difus di leher. Tremor halus pada tangan. Pada pemeriksaan hasil laboratorium didapatkan TSH-nya 0,005, FT4-nya tinggi, berarti sebentar ya, F4 tinggi, TSH-nya rendah, berarti ini hiper ya, Dek? Hiper kan? Ya, Bang. Hiper kan? Hipertiroid. Jadi gejalanya juga gejala-gejala hipertiroid ya, Bang? Berdebar-debar, berkeringat. Nah. Jadi apa yang kamu lakukan? Tengok nih, 10 minggu nih berarti berapa trimester keberapa dia nih? 10 minggu, udah 2 ya, berarti nggak boleh kita kasih metimazol, Dek. Ya kan? Ini masih trimester pertama ya, Bang? Trimester pertama itu kan sampai 12 minggu ya. Trimester pertama. Berarti nggak boleh kita kasih metimazol. Metimazol itu kan boleh di trimester kedua dan 3. Kita kasih aja PTU. Iya. Berarti jawabannya PTU. Oke, sip. Kapan kita kasih levo? Oh, levo untuk hipo ya, lupa. Levo untuk hipo. Untuk hipo. Besok itu ya. Untuk besok, Bang. Oke. Oh, udah ngerti ya, Bang. Dek, coba bentar. Soal nomor 1 ini, dia ini stromanya nodus toksis apa non toksis? Nah, coba di apa ini? Kayak mana nih ceritanya? Ini dia bilang terdapat benjolan difus. Dan dia bilang difus. Berarti kalau difus berarti stroma difusa dulu ya kan, Bang? Oke. Stroma difusa. Ada nggak gejalanya, Bang? Gejala ada tuh. Gejala hipertiroid. Tambah gejala hipertiroid. Berarti stromanya itu ya kan, gejala hipertiroid kan, Bang? Berarti stromanya stroma difusa yang toksik. Oh. Berarti kalau ada gejala toksit, kalau nggak ada gejala non toksit. Iya. Bedakan stroma difusa sama stroma nodular tadi gimana? Kalau ini kan di soal ini memang udah dibilangnya difusa. Kalau nggak dibilangnya nanti difusa itu batasnya dia tegas. Tidak tegas, tidak tegas. Nggak tegas. Yang batasnya tegas itu yang nodular. Yang gede ya, yang tadi Bang bilang gede itu apa? Nodular ya. Difusa itu batas tidak tegas. Batas tidak tegas. Iya. Kalau batasnya tegas, nodular batas tegas. Oh, oke. Bisa paham, ini, Bang. Aduh, patofision ya. Seorang perempuan 35 tahun berobat ke Poli Penyakit Dalam karena pembengkakan pada leher tanpa disertai rasa nyeri yang dialami OS 3 minggu ini. 1 minggu terakhir ini muncul gejala debar-debar dan banyak keringat. Dari PMPIS didapatkan kejadian kompos mentis, tekanan darah bagus, nadi bagus, napas bagus, tem bagus. Pada regiokoli didapatkan struma, tidak ada ekstotamus. Pemeriksaan torak dalam batas normal, pada EKG didapatkan kesan sinus takikardi. Hasil pemeriksaan laboratorium HB12, leukosit 10.000,
trombosit 310.000 dari pemeriksaan hormon tiroid didapatkan kesan hipertiroid subklinis. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai hipertiroid subklinis. Oke, Abang ingat Bagan tadi, hipertiroid itu di mana-mana bahwasannya TSH-nya turun, rendah Dek, dan nanti dari FT4-nya meningkat. Iya kan? Iya kan? FT4-nya normal, Bang. Iya, Kalau FT4-nya yang normal. subklinis ya kan, Bang? Subklinis. Ya. Berarti kan TSH-nya normal. Betul? Turun, menurun. TSH turun, FT4-nya normal. Turun. Dengan gejala atau tanpa gejala sama sekali, namanya subklinis. Ya kan? Nah, betul lah dia B. Kenapa yang E salah? Yang E ini TSH dan T4 bebas, nggak ada. Dia harus feedback dia salah satu. Nggak mungkin E ini. Ya kan? Dodol ini kadar TSH meningkat, nggak mungkin, menurun harus. Canti salah juga, harusnya menurun. Ayam pun salah. Jadi bola jawabannya. Kalau yang E itu diagnosisnya jadi apa, Bang? Aduh, jebak-jebak aja pikirin ya. Kadar TSH dan T4-nya, TSH dan kadar T4 bebas meningkat tinggi. Oh, yang tadi, yang Abang tanya tadi. Aduh, yang sekunder ya, Bang? Sekunder, betul. Iya. Oh iya, itu yang Abang tanya tadi kan. Kenapa kok kita ada buat tumor? di sini Ada sekunder tumor ya. dia. Dia ada tumor. Adenoma ya? Adenoma di hipofisis. Iya, betul. Oh, iya. Oke, sip. Baru yang ini, Bang, nomor 3. Ini seorang wanita 32 tahun hamil 16 minggu. Oh, udah pas lah, Dek. Trimester 2, Dek. Boleh kita kasih metimazol. Boleh pakai metimazol. PTU nggak boleh. Oke, sip. Jadi kan, Bang, kalau Fikri lihat distribusi soalnya, yang sering keluar tuh memang pengobatan tiroid pada ibu hamil. Nah, mudah-mudahan nanti yang keluar itu juga. Kayaknya kalau distribusi soal tiroid ini nggak terlalu banyak, Bang. Hari Jumat kita bahas tentang hipotiroid ya, Bang? Boleh, Dek, boleh. Jumat nanti untuk jamnya, hari Jumat itu berarti jamnya besok Jumat aja kayak gini aja. Kayak gini, Bang, jam-jam setengah. Boleh, Dek. Boleh. Oke, Bang. Makasih banyak atas perhatiannya, Bang. Mohon maaf. Iya, sama-sama, Dek. Kekurangan. Iya. Oke, ada yang mau ditanya, Bang? Sampai saat ini belum ada. Nanti mana tahu ada soal-soal yang Bang diskusi bingung, nanti Abang WA ya. Oke, siap, Bang, siap. Oke, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik. Kita tutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya, Bang. Ya, nah jangan lupa kirim bahannya ya. Ya, nanti videonya juga kirim ya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam.